Pernah lihat nggak? Ada divisi yang labanya kelihatannya gede banget, tapi kok rasanya ada yang kurang pas ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana sih cara ngukur kinerja bisnis yang sebenarnya, biar kita semua tahu mana divisi yang juara sejati dan mana yang cuma kelihatan dari luar aja. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin Anda jadi CEO, punya puluhan divisi di bawah Anda. Gimana caranya nentuin mana yang benar-benar sukses? Apa cukup lihat labanya aja? Kalau cuma dari laba, wah, kita bisa-bisa salah lihat gambaran besarnya. Ternyata nih, jawabannya jauh lebih dalam dan menarik dari sekedar angka profit. Oke, sebelum kita ngomongin gimana cara ngukurnya, penting banget buat ngerti dulu kenapa kita repot-repot ngelakuin ini. Intinya sih cuma dua, akuntabilitas, sama biar bisa bikin keputusan yang pintar. Gini deh, anggap aja setiap unit bisnis itu kayak anak sekolah. Pasti butuh rapor kan? Nah, rapor ini tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat ngasih gambaran yang jujur. Oh, kamu jago di sini, tapi perlu belajar lagi di bagian itu. Jadi jelas mana yang udah kuat dan mana yang perlu dibenahi. Oke, jadi kita sepakat ya, setiap divisi butuh rapor. Tapi ternyata rapornya itu gak semuanya sama loh. Ada dua jenis utama yang perlu kita tahu. Yang pertama namanya pusat laba, dan yang kedua pusat investasi. Keduanya ini ngasih kita kacamata yang beda banget buat lihat kinerja. Kita mulai dari yang pertama, pusat laba atau sering disebut profit center. Sesuai namanya, ini simpel banget. Manajernya diukur dari satu hal, bisa bikin untung nggak? Fokusnya cuma di pendapatan, dikurangi biaya. Makin gede untungnya, ya makin bagus rapornya. Gampang kan? Nah, sekarang kita naik kelas nih ke kali pusat investasi atau investment center. Di sini tugas manajernya lebih berat. Dia nggak cuma ditanya untungnya berapa, tapi juga seberapa efisien kamu pakai aset perusahaan buat dapetin untung itu. Aset ini bisa pabrik, mesin, modal, apa aja. Jadi pertanyaannya lebih dalam, untung berapa dengan modal yang udah kita kasih? Biar lebih jelas, kita bandingin langsung aja. Pusat laba itu pertanyaannya, kita untung nggak? Udah, titik. Kalau pusat investasi, pertanyaannya jadi, kita untung nggak? Dan apakah cara kita pakai modal buat dapat untung itu udah bener, udah efisien? Kelihatan kan bedanya? Ini beda banget, fundamental. Terus gimana dong cara kita ngasih nilai buat rapor si pusat investasi ini? Nah, ada dua alat ukur yang paling populer. Yang pertama, mungkin Anda udah sering dengar, Return on Investment atau ROI. Dan yang kedua, ini yang seru, namanya Residual Income atau RI. Dua-duanya ini tujuannya sama sih, mau ngukur efisiensi. Tapi, cara mereka ngasih jawaban itu beda banget. Dan perbedaan ini bisa bikin manajer ngambil keputusan yang beda juga. Bahkan, salah satunya bisa jadi jebakan loh. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau Anda disuruh milih satu, mana yang bakal Anda pakai? Alat ukur mana yang bisa mastiin manajer divisi Anda itu mikirin kepentingan perusahaan secara keseluruhan, bukan cuma divisinya sendiri? Jawabannya, dan ini mungkin agak mengejutkan, ternyata adalah pendapatan residual atau RI. Hampir semua ahli setuju kalau RI ini lebih unggul. Kenapa? Simpelnya karena RI itu maksa manajer buat mikir kayak CEO. Keputusan yang diambil harus bagus buat seluruh perusahaan, bukan cuma buat bikin rapor divisinya kelihatan kinclong. Gini, ROI itu punya satu kelemahan fatal. Kita sebut aja perangkap ROI. Bayangin ya, ada manajer divisi yang ROI rata-ratanya keren banget 25%. Tiba-tiba ada proyek baru yang bagus, untungnya jelas dengan ROI 22%. Target minimal dari perusahaan pusat itu cuma 20%. Seharusnya proyek ini diambil kan? Menguntungkan buat perusahaan. Tapi, si manajer ini bisa jadi malah nolak. Loh kenapa? Karena kalau dia ambil proyek yang ROI-nya 22%, nanti rata-rata ROI divisinya turun dari 25%. Dia lebih milih ngamanin angka di rapornya, meskipun itu artinya perusahaan kehilangan kesempatan buat tumbuh. Nah, ini bahaya. Oke, ngomongin teori terus pusing juga ya. Biar benar-benar nempel di kepala, yuk kita langsung praktek aja. Kita bakal hitung bareng-bareng sih pendapatan residual ini pakai studi kasus. Anggap aja ada satu divisi, kita kasih nama PT Esa. Nah, kita bakal pakai data dari PT Esa ini biar perhitungannya jadi gampang dipahami. Data pertama yang kita punya, aset operasi. Bayangin aja PT Esa ini dikasih modal sama perusahaan pusat. Bentuknya bisa gedung, mesin, macam-macam. Total nilainya 100 miliar rupiah. Ingat ya angka ini, 100 miliar. Ini dasar perhitungan kita. Lanjut, data kedua. Laba bersihnya. Angkanya 18 billion rupiah. Wow, gede banget kan? Kalau kita cuma pakai kacamata pusat laba, kita pasti langsung kasih selamat ke manajernya. Kinerja luar biasa, tapi pertanyaannya, apa ini udah cukup?
Dan ini dia data terakhir yang jadi kunci dari semuanya. Tingkat pengembalian minimum yang diminta sama kantor pusat adalah 20%. Anggap aja ini uang sewa modal. Perusahaan bilang, saya kasih kamu modal 100 miliar, minimal kamu harus hasilin 20% dari situ. Ini targetnya. Oke, sekarang kita pegang kalkulator. Langkah pertama, kita cari tahu dulu target laba minimumnya. Gampang, tinggal kita kalikan aset 100 miliar tadi dengan target 20%. Hasilnya, 20 miliar rupiah. Jadi ini garis finish yang harus dilewati PT ESA. Nah, langkah kedua, kita bandingkan. Laba yang didapat PT ESA tadi berapa? 18 miliar. Targetnya 20 miliar. Sekarang kita kurangi aja. Laba aktual dikurangi target laba. 18 miliar dikurangi 20 miliar. Hasilnya, minus 2 miliar rupiah. Nah, yuk. Angka minus inilah yang langsung membalikan semua cerita tentang kinerja fantastis PT ESA tadi. Ini dia intinya. Angka minus 2 miliar itu ngasih tahu kita satu hal yang krusial. Meskipun untungnya 18 miliar, PT ESA ini ternyata gagal mencapai target minimal perusahaan. Kinerjanya itu kurang 2 miliar dari yang diharapkan. Nah, inilah hebatnya RAI. Dia nunjukin kalau laba gede itu belum tentu berarti kinerjanya bagus. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih poin-poin penting yang harus kita ingat? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Ada 3 hal utama. Pertama, ngelihat divisi sebagai pusat investasi itu ngasih kita gambaran yang jauh lebih lengkap dibanding cuma sebagai pusat laba. Kedua, pendapatan residual atau RI itu alat yang jauh lebih superior daripada ROI karena bisa nyamain tujuan manajer sama tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, jangan pernah terkecoh sama angka laba yang besar. Laba itu baru berarti kalau udah dibandingin sama modal yang dipakai buat ngasilinnya. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu tantangan. Kalau posisi Anda adalah manajer PT ESA dan laporan di meja Anda nunjukin angka RI minus 2 miliar, apa satu tindakan pertama yang akan Anda ambil besok pagi? Jawabannya ada di pemahaman kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak.